tentu saja proses-proses ini tidak bisa lurah berdiri sendiri, kades berdiri sendiri, pasti ada kaitan-kaitannya. Nah, ini yang akan kita dalami. Pembongkaran pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten yang telah selesai dilakukan tak lantas membuat kasus ini terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus ini masih menjadi teka-teki. Salah satu aktor dalam kasus pagar laut Tangerang adalah Kepala Desa Kohot Arsin yang hingga kini masih dicari tahu keberadaannya. Warga menyebut Kepala Desa dan Sekretaris Desa menghilang pasca infeksi mendadak Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Polisi sebelumnya menyebut Kades mengetahui soal dugaan pemalsuan pembuatan sertifikat di area pagar laut dengan mencatut nama warga. Kami curiga kemana ini, atau ada yang mengemanakan seperti itu ya kira-kira. Jadi dibuatlah laskar. Kalau memang itu dibutuhkan, apabila itu dibutuhkan kami siap. Dan setelah ada penetapan DPO, ya, yang akan kita gali lagi lebih serius keberadaan Arsin. Untuk mendalami peran Kades Kohot, polisi telah menggeledah rumah Kades dan juga Sekdes terkait dugaan pidana pemalsuan dokumen, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut. Dalam penggeledahan, polisi menyita barang bukti, komputer, dokumen, dan jenis surat untuk mencetak giring. Polisi yakin Kades Kohot tidak bekerja sendiri. Peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gire, dari keterangan kepala desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Berlanjut kami yakin ini juga ada proses-proses yang tentu saja proses-proses ini tidak bisa lurah berdiri sendiri, kades berdiri sendiri, pasti ada kaitan-kaitannya. Nah, ini yang akan kita dalami. Keterlibatan pihak lain di luar Kades Kohot dalam kasus pagar laut terlihat dari sudah adanya sanksi untuk pegawai lingkungan Kementerian ATR BPN. Menteri ATR BPN Nusron Wahid telah mencopot 6 pegawai ATR BPN dari jabatannya serta memberikan sanksi berat kepada 2 pegawai lainnya. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA ex-PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Selain pidana penerbitan sertifikat di atas ruang laut, sejumlah orang juga telah mendorong KPK dan Kejaksaan Agung mengusut tindak pidana lain, seperti dugaan korupsi di kasus pagar laut Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan dalam kasus pagar laut. Tim Liputan, Kompas TV. Pembongkaran pagar laut yang membentang luas di perairan Tangerang, Banten boleh saja usai, namun hingga kini belum ada kejelasan soal penanganan kasus pidana yang melatar belakangi berdirinya pagar laut. Meski sudah menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka serta siapa pihak yang memiliki sertifikat HGB dan SHM di atas perairan tersebut. Kita bahas di Kompas Petang hari ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito dengan Maidop. Ya, selamat petang Mbak Maido. Pak, ini 11 hari sudah pembongkaran pagar laut digelar, kemudian juga ada pembongkaran atau juga penggeledahan di rumah Kepala Desa. Anda melihat dari proses ini, apa yang membuat polisi belum menetapkan tersangka? Ya, tentunya kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku ya dalam satu proses penyidikan. Yang pertama dalam gelar perkara, yang pertama itu sudah ditetapkan bahwa dari proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi
proses penyidikan ya. Kemudian karena penyidik menemukan indikasi ada HGB dan sertifikat SHM palsu, oke. SHM yang melibatkan pemalsuan warkah ya untuk pengajuan ke kantor. Kemudian barang bukti dan saksi, polisi juga telah memeriksa 44 saksi ya, termasuk daripada pejabat ATR BPN, KKP. Pak Ito masih bersama kami? Peda dan juga kepala desa. Iya, Mbak. Oke, tadi sempat terputus Pak Ito. Apa yang kemudian dengan apa yang tadi Anda sampaikan, sudah memeriksa saksi, kemudian juga pembongkaran pagar laut sudah dilakukan. Apa yang kemudian jadi langkah yang sangat hati-hati bagi polisi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Kami sepertinya mengalami gangguan teknis bersama dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saudara, keterangan terbaru dari Bareskrim Polri adalah penetapan tersangka nantinya masih menunggu gelar perkara yang dilakukan. Sejauh ini dari Kementerian ATR BPN sudah mencopot ada 6 pegawai di Kementerian ATR BPN. Kemudian pagar laut juga pertanggal 13 Februari 2025 sudah selesai dibongkar yang berada di kawasan Tangerang, Banten. Kita kembali terhubung dengan Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi kita sempat terputus. Apa yang membuat polisi sangat berhati-hati untuk menetapkan tersangka dalam kasus pagar laut ini? Ya, tentunya dalam kalau kita ingin menahan seseorang itu sesuai dengan pasal 21 KUHP ya. Ada 3 persyaratan, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi tindak pidana. Itu masa penahanannya 20 hari, Mbak. Nah, kalau bukti-buktinya belum cukup kuat, maka itu diperkirakan nanti akan menjadi masalah bagi pihak kepolisian. Sehingga tentunya permasalahan untuk masalah pagar laut ini bukan hanya semata-mata pidana saja. Karena dari DPR, kemudian Kortas Tipikor, saat ini sudah bekerja bersama-sama untuk mengusut aliran dana dan dugaan apabila terjadinya tindak korupsi. Karena itu Polri saat ini sudah bekerja sama dengan ATR BPN, KKP, kemudian dengan Kejaksaan dan KPK juga mengusut aspek lain dari kasus ini. Oke, sebelum kita ke arah korupsi sendiri Pak, untuk penetapan tersangka meski sudah ada indikasi pemalsuan HGB dan juga SHM. Ya, itu kan sekarang sedang menunggu hasil daripada lapor, mungkin 1-2 hari ini, dan Pak Dirtipidum ya, Tipidum Mabes Polri juga menyatakan untuk gelar kedua ini nanti langsung ditetapkan siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, bukan hanya kepada kepala desa Kohot saja, Mbak. Jadi ada pihak-pihak lain. Ya, kita kira menunggu saja dari hasil gelar perkara yang kedua untuk penetapan tersangka. Ini berarti senada dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim, pernyataan terbaru adalah tidak mungkin tadi ya kepala desa ini bekerja sendiri untuk dalam kasus pagar laut ini. Anda lihat siapa saja yang berpotensi terlibat? Iya, yang jelas surat itu kan bisa keluar karena ada satu pejabat yang berhak mengeluarkan surat itu, dan tentunya kalau pejabat itu mengeluarkan surat itu apakah memang sesuai dengan ketentuan ataukah ada hal-hal lain yang diberikan dalam bentuk gratifikasi. Nah, ini kan akan menyangkut kepada masalah korupsi. Saya yakin di sini ini bukan hanya masalah tindak pidana biasa, Mbak ya. Ini karena sudah menyangkut masalah proyek ya, masalah proyek yang besar. Tentu ada upaya-upaya untuk memuluskan agar bisa ini menjadi satu dokumen resmi yang diperoleh melalui pemalsuan ya, pemalsuan baik identitas maupun juga pemalsuan yang menyangkut kepada penertiban SHM maupun HGB. Nah, kita tinggal mengusutnya dari sana. Pasti akan ada pejabat-pejabat yang terkait dengan Jadi dokumen. Anda mau bilang ada level yang lebih tinggi dari seorang kepala desa? Ya, saya yakin itu ada ya, Mbak. Saya yakin itu ada, dan menurut saya dari penyidik juga sudah mengarah ke sana. Ini yang termasuk membuat polisi sangat berhati-hati. Ya, tentunya harus berhati-hati, Mbak ya, karena ini kan menyidik seseorang itu juga harus memperhatikan hak asasi mereka. Azas praduga tak bersalah juga memang harus dikedepankan ya. Itulah
yang mungkin bagi sementara yang pihak yang tidak memahami mengatakan polisi lambat. Sebetulnya ya prosesnya demikian yang harus kita lakukan ya Mbak ya. Oke, berdasarkan pengalaman Anda, Pak Ito sebagai Kabarreskrim, kemudian langkah-langkah apa yang seharusnya diambil oleh penegak hukum untuk bisa memastikan kasus ini bisa tuntas dan juga tentunya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat? Langkah yang dilakukan oleh Barreskrim saat ini sudah tepat sekali dan sesuai dengan prosedur. Dan tentunya koordinasi tadi ya, karena ini dikawal oleh DPR, dikawal oleh KPK, Kejaksaan maupun Kompolnas, maka tentunya kita juga tidak bisa berhati-hati ya untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena kasus ini harus diusut secara tuntas ya, bukan hanya sebatas kepada kepala desa Kohot saja ya, ataupun pejabat-pejabat yang layer di bawah ya. Tentunya kebijakan daripada pimpinan yang di atas ini juga akan diselusuri. Mengapa ini bisa terbit atau tidak ya, dan mengapa ini bisa mudah mungkin diterbitkan, dan ini terkait juga tentunya dengan status daripada proyek di sana yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Ini tentunya harus hati-hati kita dalam melakukan penyidikannya, Mbak. Demikian. Oke. Kemudian Pak Ito, kalau misalnya kita lihat dalam kasus ini, bagaimana kemudian memisahkan pidananya juga dengan korupsi yang Anda tadi sempat sebut di awal? Ya, saya kira mudah ya. Kalau namanya pidana untuk pemalsuan, itu kan sudah jelas ya di sana bahwa ada dokumen yang dikeluarkan berdasarkan data-data palsu. Tetapi sekarang kan yang menerbitkan itu kan tentunya ada instansi. Dari instansi ada pejabat yang berhak mengeluarkan. Dari pejabat yang berwenang atau yang berhak mengeluarkan ini, apakah nanti dari hasil pemeriksaan ada aliran dana yang masuk? Karena ini kan juga akan menyangkut PPATK dan lain sebagainya ya. KPK juga turun. Sehingga di sini perlu ada koordinasi apakah pidananya ditangani oleh Barreskrim, sedangkan nanti untuk dugaan terjadinya korupsinya ditangani oleh instansi lain, misalnya Kejaksaan Agung ataupun oleh KPK. Saya kira koordinasi daripada lembaga-lembaga ini saat ini sangat diperlukan untuk bersama-sama secara simultan mengusut kasus ini, dan saya dengar memang sudah dilakukan, Mbak. Saya kira mungkin kita perlu bersabar ya, dan saya yakin dalam waktu tidak lama akan ada penetapan tersangka maupun juga kejelasan kasus ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan Kabarreskrim Polri sudah bergabung bersama kami di Kompas petang hari ini. Terima kasih Pak Ito, sehat selalu.